Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore kepada Ibu Ayu. Jadi pada hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mini modul konsolidasian kita. Berikut bisa langsung next slide, Lay. Baik, jadi dari kelompok 4 itu hanya beranggotakan 2 orang, yaitu saya, Audrey Alia, dengan NIM belakang 085, dan Azalea dengan NIM belakang 086. Next slide. Baik, berikut adalah penjelasan sedikit dari materi konsolidasian. Jadi pertama itu konsolidasi dengan metode ekuitas. Proses konsolidasi laporan keuangan perusahaan induk dan anak perusahaan dibahas dalam bagian ini. Jadi proses konsolidasi itu berbeda karena metode akuntansi perusahaan induk itu berbeda untuk investasi anak perusahaan. Dan bagian ini itu memberikan gambaran tentang kertas kerja konsolidasi yang dapat digunakan untuk perusahaan induk atau investor yang menggunakan metode akuntansi ekuitas lengkap. Dan tujuan dari kertas kerja ini adalah untuk menetapkan standar untuk proses konsolidasi yang efektif, dan bagian ini juga membahas kerumitan tambahan yang disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian dalam catatan perusahaan yang berbeda, serta pencatatan nilai wajar aktiva bersih anak perusahaan secara terperinci. Dan pada dasarnya, akuntansi metode ekuitas itu diatur oleh PSAK nomor 4. Adalah akuntansi akrual untuk investasi ekuitas yang memungkinkan perusahaan investor untuk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan investor. Investasi dan kerugian mereka sebagai kerugian investasi. Dan pendapatan investasi ditambah dengan pendapatan investasi dan dikurangi dengan kerugian investasi. Dan dividen yang diberikan oleh perusahaan investor diinvestasikan dalam metode ekuitas dan dicatat sebagai pengurang rekening investasi. Baik, berikut adalah latihan soal. Yang pertama dari soal ini, pada 1 Januari 2021, Tulipe Company mengakuisisi 80% Iris Company dengan harga $250. Berikut adalah neraca saldo dari Tulipe Company dan Iris Company pada 1 Januari. Jadi dari cashnya yang book value dari Tulipe Company itu ada 700.000, inventory 650, buildingsnya 400.000, dan total asetnya 1.750. Kemudian liability 150.000, dan CRS-nya itu 300.000, dan APIC-nya itu 300.000, dan return earning-nya itu 600.000, dan total liabilities and equity-nya itu 1.350.000. Dan berikut dari Iris Company, book value-nya itu yang pertama dari cash-nya 200.000, inventory 65.000, in buildings-nya 70.000, dan totalnya menjadi 335.000. Kemudian dari liabilities-nya itu 40.000, dan CRS-nya itu 60.000, APIC-nya itu 60.000, dan return earning-nya itu 80.000, dengan total 240.000. Dan kalau dari fair value di Iris Company, dari cash itu ada 200.000, dan inventory 70.000, dan liability-nya 30.000. Dan berikut ada soalnya. Yang pertama, berapakah nilai goodwill or bargain on purchase? Soal kedua, berapakah nilai NCI pada saat akuisisi? Dan soal ketiga, berapakah nilai implied fair value dari Iris Company? Baik, untuk pertanyaan pertama, berapakah nilai goodwill or bargain on purchase? Yang pertama, kita ada investment-nya itu 250.000. Implied value-nya terdapat dari $250 dibagi 80% menjadi 312.500.000. Dan net asset of book value-nya ada 200.000 dengan total excess value-nya menjadi $112.500. Dan excess allocated-nya untuk inventory di book value ada 65.000, untuk liabilities ada 40.000. Dan untuk di fair value inventory-nya 70.000 dan liabilities 30.000. Dan untuk allocation-nya inventory-nya menjadi 5.000, liabilities-nya 10.000. Kemudian totalnya menjadi 15.000 dan goodwill-nya menjadi 97.500 dan allocation totalnya menjadi 112.500.000. Kemudian untuk nomor kedua, berapakah nilai NCI pada saat akuisisi? Untuk NCI-nya perhitungannya dari 312.500 dikali 20% menjadi $62.500. Jawabannya menjadi D. Dan untuk nomor ketiga, berapakah nilai implied fair value dari Iris Company? Implied value-nya itu 250.000 dibagi 80.000 sama dengan 312.500.000. Jawabannya menjadi A. Baik, untuk pertanyaan keempat, Rose Company merupakan perusahaan anak Magnolia Company dengan kepemilikan 80% pada bulan Januari 2019.
Nah, pada bulan April dan September 2019, Rose Company mengumumkan dividen masing-masing 250.000. Namun, dividen bulan September belum dibayarkan. Mengasumsikan Magnolia Company tidak memiliki utang dividen dan tidak mengumumkan dividen dalam neraca tahun 2019. Berapakah nilai dividen seharusnya di consolidated balance sheet pada 31 Desember 2019. Kemudian pertanyaan berikutnya yaitu harus diapaikan nilai investasi pada perusahaan anak di dalam kertas kerja konsolidasi. Baik, untuk jawaban nomor 4, dari Rose Company dividends yang haven't paid itu 250.000, kemudian 80%, dan unpaid dividend to Magnolia Company ada $200.000. Dari Rose Company dividend payable-nya itu $250 dan dikurangi unpaid dividend to Magnolia Company 200.000, dan akhirnya dividend payable in the consolidated financial statement totalnya $50.000. Dan untuk jawaban nomor 5, harus diabaikanlah investasi pada perusahaan anak di dalam kertas kerja konsolidasi. Jawabannya adalah E. Nilai investasi perusahaan anak harus dieliminasi dari saldo akun perusahaan induk. Baik, dan berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, untuk soal nomor 6 sampai 8 ada pada tanggal 1 Januari tahun 2018, Sunflower Company mengakuisisi 80% Lilly Company dengan harga $400.000. Berikut adalah neraca saldo dari Sunflower Company dan Lilly Company pada 1 Januari. Yang pertama ada cash inventory dan building dari Sunflower Company yaitu 650.000, 300.000, dan 400.000 dengan total aset 1.350.000. Untuk Lilly Company, cash-nya itu 200.000, inventory 45.000, building 90.000 dengan total aset 335.000. Selanjutnya ada liabilities dari Sunflower Company yaitu sebesar 260.000, common stock 150.000, EPIC-nya 150.000, dan retained earnings 450.000 dengan total liabilities 1.010.000. Untuk Lilly Company, liabilities-nya itu 55.000, common stock 100.000, EPIC-nya 100.000, dan retained earnings-nya 200.000. Dengan total liabilities dan equities-nya 455.000. Untuk nomor 6, ditanya berapakah goodwill atau bargain purchase-nya. Nomor 7, nilai investasi pada perusahaan anak. Dan yang nomor 8, nilai persediaan atau inventory pada laporan konsolidasian. Untuk nomor 6, mencari nilai implied fair value-nya itu dicari dari 400.000 dibagi 80%, yaitu menjadi $500.000. Jawabannya yang A. Selanjutnya pada nomor 7, nilai investasi pada perusahaan anak sudah dijelaskan di nomor sebelumnya harus dieliminasi. Jadi nilai investasi di perusahaan ini harus dieliminasi dalam laporan konsolidasi sehingga nilai investasinya menjadi 0. Selanjutnya, berapakah nilai persediaan inventory? Jadi caranya itu yang pertama harus mencari investment-nya itu 400.000, kemudian implied value-nya itu dapat dari 400.000 dibagi 80% menjadi 500.000, kemudian net asset of book value-nya 400.000 dan excess value-nya menjadi $100.000. Kemudian, membuat tabel excess allocated-nya yang terdiri dari inventories dan liabilities, total alokasinya inventory 5.000, liabilities-nya 5.000. Jadi totalnya itu ada 10.000. Sehingga goodwill yang didapat 90.000. Didapat dari 100.000 dikurang 10.000. Kemudian, kita harus membuat consolidated financial position-nya untuk mencari inventory pada konsolidasi. Yang pertama ada cash, inventory, building, investment, dan goodwill. Yang dieliminasi ada inventory, investment, dan goodwill. Masing-masing sebesar 5.000, 400.000, dan 100.000. Dan diketahui konsolidasinya itu cash 450.000, inventory 395.000, building 490.000, investment menjadi 0, goodwill 100.000. Sehingga inventory pada laporan konsolidasi menjadi 395.000, jawabannya yang B. Selanjutnya, pada tanggal 1 Januari tahun 2020, Yasmin Company mengakuisisi 80% Dahlia Company. Akuisisinya itu terdiri dari cash, issuing common stock, par value, market value, dan ada additional cost. Masing-masing sebesar 500.000, 20.000, 35, 55. Untuk additional cost-nya itu ada issuing shares 24.000 dan brokerage and consultant 9.000. Untuk nomor 9, berapa nilai total biaya akuisisinya? Untuk nomor 10, nilai total indirect cost-nya. Nomor 9,
dicari cash-nya itu 500.000, issued-nya itu 35 dikali 20.000 shares, 20.000 lembar, yaitu dapat 700.000, terus ada EBIT-nya itu 400.000 dengan total $1.100.000, jawabannya yang C. Untuk indirect cost-nya itu dihitung dari cost of issuing shares 24.000 dan brokerage and consultant 9.000 di total menjadi 33.000. Untuk soal esai ada 3. Yang pertama, perbedaan parent theory dan entity theory dalam teori konsolidasian. Nomor 2, journal entries yang diperlukan dari data yang di samping. Dan yang terakhir, mengapa non-controlling interest ini harus ditambahkan ke controlling share dari consolidated net income untuk menentukan arus kas dari aktivitas operasi. Untuk nomor 1, perbedaan entity theory dan parent theory ini, yang pertama, di entity theory pada saat mengakui aset dan liabilitas teridentifikasi berdasarkan nilai wajar pada saat akuisisi. Perbedaannya mencerminkan hak yang dimiliki oleh entitas induk dan entitas non pengendali. Kalau parent hanya entitas induk yang diakui untuk perbedaan nilai wajar dari aset dan liabilitas teridentifikasi saat diakuisisi. Kemudian, perbedaan yang kedua, di entity theory ini bagian pihak non-pengendali atau NCI-nya itu disajikan sebagai bagian dari ekuitas. Sedangkan kalau yang parent, pihak non-pengendali atau NCI ini tidak disajikan sebagai ekuitas atau utang sebelum bagian ekuitas. Dan yang terakhir, goodwill dianggap sebagai aset entitas yang diakui sepenuhnya pada tanggal akuisisi. Kalau yang parent, goodwill hanya dimiliki oleh entitas induk. Kemudian, untuk menjawab soal yang kedua, journal entries, pertama kita harus menulis cash-nya dulu, yaitu sebesar 500.000, kemudian menghitung issued-nya itu ada 35.000 shares dikali 20 menjadi 700.000, dan EBIT-nya itu 35.000 dikali 5 menjadi 175.000. Total acquisition cost-nya itu menjadi 1.375.000. Untuk indirect cost-nya, ada cost of issuing shares dan consultant and brokerage itu menjadi 33.000. Jadi jurnal entries yang dimasukkan itu ada investment pada cash, common stock, dan EBIT-nya itu. Cash-nya itu 500.000 dari diketahui sebelumnya, common stock 700.000, dan EBIT-nya 175.000. Sehingga investment-nya itu 1.375.000. Kemudian jurnal entries yang kedua ada investment expense dan EBIT pada cash. Masing-masing sebesar 23.000 dan 10.000 pada 33.000. Untuk soal yang terakhir, kenapa non-controlling interest ini ditambahkan ke controlling share dari consolidated net income untuk menentukan arus kas dari aktivitas operasi? Karena bagian kepemilikan non-pengendali dimasukkan ke dalam work paper consolidated dengan membuat jurnal penyesuaian. Bagian kepemilikan non-pengendali debit dan bagian kepemilikan non-pengendali di kredit. Bagian kepemilikan non-pengendali dihitung berdasarkan laba bersih yang dilaporkan oleh perusahaan anak setelah disesuaikan dengan wajar melalui amortisasi selisih nilai wajar dengan nilai buku. Selanjutnya ada soal studi kasus. Ada 2 soal studi kasus, yang ini yang pertama. Pada tanggal 1 Januari tahun 2021, Lotus Company membayar 4.500.000 secara cash untuk mengakuisisi 90% saham hak suara dari Marigold Company. Stockholder equity Marigold pada saat itu sebesar $4 juta. Perbedaan antara nilai buku dan nilai wajar dari aset dan kewajiban Marigold pada tanggal 1 Januari 2021 disajikan di bawah ini. Yang pertama, persediaan terjual dalam tahun berjalan dinilai lebih tinggi sebesar $150.000. Yang kedua, tanah dinilai lebih tinggi sebesar $400.000. Yang ketiga, peralatan dengan sisa umur 4 tahun dinilai lebih rendah sebesar $350.000. Yang keempat, gedung dengan sisa umur 5 tahun dinilai lebih tinggi sebesar $800.000. Dan yang terakhir, utang wesel jatuh temponya itu dalam 4 tahun dinilai lebih rendah sebesar $200.000. Marigold Company mengumumkan dividen sebesar $100.000 masing-masing pada bulan Maret dan Juni 2021. Laba bersihnya selama tahun berjalan itu adalah $700.000. Kemudian yang diminta itu ada 4. Yang pertama goodwill dalam neraca konsolidasi. Yang kedua pendapatan dari Marigold Company pada tahun 2021. Kemudian yang ketiga saldo investasi dalam Marigold pada tanggal 31 Desember. Dan yang terakhir kepemilikan non-pengendali. Untuk menjawab nomor 1, kita itu harus menulis investment-nya dulu. Yang pertama $4.500.000. Kemudian implied fair value-nya itu
4.500.000 dibagi 90% menjadi 5 juta. Kemudian ada book value of PT Marigold net assetnya itu ada 4 juta. Jadi dapat excess-nya itu ada 1 juta. Dapat dari 5 juta dikurang 4 juta. Kemudian kita harus membuat tabel alokasinya. Yang pertama ada inventory, ada land, equipment, building, not payable. Masing-masing sebesar 1.050.000, 400.000, 350.000, 800.000, dan 200.000 dengan total alokasinya menjadi 1.900.000. Kemudian remainder allocated to goodwill-nya 900.000 karena dapat dari 1.900.000 dikurang dengan 1 juta. Untuk menjawab soal yang B, yaitu income dari PT Marigold-nya itu, kita harus mencari 90% yaitu dari PT Marigold net income dapat menjadi 630.000, kemudian ada excess allocated inventory-nya menjadi 135.000, excess allocated equipment-nya itu jangan lupa dibagi 4 tahun menjadi 78.750, kemudian building dibagi juga 5 tahun menjadi 180.000, kemudian ada not receivable dibagi jatuh temponya yaitu 4 tahun menjadi 45.000. Hingga income dari PT Marigold-nya ini sebesar $911.250. Kemudian untuk soal yang C, investment in PT Marigold Desember 2021. Yang pertama investmentnya itu pada 1 Januari 2021 ada 4.500.000, income-nya itu dapat dari soal sebelumnya sebesar 911.250 dan dividen 200.000 dikali 90% menjadi 180.000. Investmentnya itu menjadi $5.231.250. Kemudian untuk menjawab soal yang terakhir yaitu non-controlling interest, yang pertama kita harus mencari 10%-nya dari net income PT Marigold, yaitu dapat 70.000. Kemudian ada allocated inventory-nya dikali 10% menjadi 15.000, equipment-nya 8.750, building 16.000, dan not receivable 5.000. Sehingga NCI share pada tahun 2021 didapat $97.250. Non-controlling interest-nya pada tahun 2021 Januari itu 500.000, non-controlling interest for 2021 itu ada 97.250, kemudian non-controlling interest balance-nya pada tanggal 31 Desember menjadi $597.250. Selanjutnya akan dibahas oleh Audrey. Baik, berikut adalah nomor kedua dari soal studi kasus. Jadi pada tanggal 1 Januari 2019, PT Pioni mengakuisisi 80% PT Aster dengan harga Rp1.120.000 dan ekuitas PT Aster terdiri dari modal saham sebesar Rp900.000 dan laba di tangan sebesar Rp400.000. Dan pada tanggal tersebut, nilai buku PT Aster atas persediaan bangunan dan peralatan dicatat terlalu rendah, yaitu masing-masing sebesar Rp10.000, $35.000 dan $45.000. Sisa atas selisih nilai wajar aset bersih milik PT Aster dialokasikan sebagai goodwill dengan additional information semua persediaan terjual habis pada tahun 2019, bangunan dan peralatan masing-masing masa manfaatnya 7 tahun dan 3 tahun, dan utang usaha PT Aster sebesar $100 yang berasal dari PT Pioni. Dan berikut adalah saldo akun dari PT Pioni dan PT Aster pada 31 Desember 2021. Baik, jadi dari soal ini kita diminta untuk membuat jurnal yang perlu dieliminasi untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian antara PT Pioni dan PT Aster. Dan soal kedua, membuat work paper consolidation untuk tahun 2019. Baik, untuk nomor 1, dari nomor 1, baik. Yang pertama itu ada schedule alokasi investment in PT Aster itu Rp1.120.000, kemudian ada implied fair value yang terdapat dari Rp1.120.000 dibagi 80% terdapat Rp1.400.000, dan kemudian book value of PT Aster net assets itu Rp1.300.000 dan akhirnya excess of fair value over book value itu $100.000. Dan selisih alokasinya undervalued inventory sebesar $10.000 dan undervalued building $35.000, undervalued equipment $45.000 dan total allocation menjadi $90.
Berikut adalah perhitungan goodwill. Jadi ada dari excess of fair value over book value yaitu $100.000 dengan allocation of 90.000 dan remainder of allocated to goodwill itu menjadi 10.000. Dan excess amortization-nya itu dari 1 Januari 2019. Building of 7 years-nya itu $35.000, untuk equipment yang 3 tahun itu 45.000, goodwill 10.000 dan totalnya menjadi 90.000. Dan untuk accumulated depreciation-nya untuk building $10.000, untuk equipment 30.000, untuk goodwill tidak ada dan menjadi total 40.000. Dan untuk Januari 1 tahun 2021, building of 7 years-nya itu $25.000 dan equipment 15.000 dengan goodwill 10.000 dan akhirnya menjadi total $50.000. Dan income from PT Aster, uh, PT Aster's net income itu terdapat $650.000, dikurangi dengan depreciation of building, yaitu terdapat dari $35.000 dibagi 7 tahun menjadi 5.000, dan depreciation of equipment, yaitu $45.000 dibagi 3 tahun menjadi 15.000, dan PT Aster's adjusted income terdapat $530.000, PT Pioneer's 80% of interest share yaitu $424.000 dan NCI share yaitu $106. Dan yang pertama jurnal eliminasi, yang pertama itu adalah income from PT Aster pada dividen yang terdapat dari 80% dikali $250.000 dan investment in PT Aster. Income yang terdapat $424.000 dan dividen 200.000 dan investment $224.000. Kemudian yang untuk jurnal eliminasi yang kedua yaitu NCI share pada dividen yang terdapat dari 20% dikali $250.000, masing-masing NCI share 106.000 dan dividennya 50.000. Next slide. Kemudian ada NCI juga 56.000. Dan jurnal eliminasi yang ketiga yaitu capital stock, retained earning, building equipment, and goodwill pada investment in PT Aster and NCI. Masing-masing $900.000, $550.000, $25.000, $15.000, $10.000, dan $1.200.000 dan $300.000. Kemudian untuk jurnal eliminasi yang berikutnya, depreciation expense pada building itu masing-masing $5.000, dan jurnal eliminasi berikutnya itu depreciation expense pada equipment yaitu masing-masing $15.000. Yang berikutnya account payable pada account receivable $100.000 masing-masing, dan yang berikutnya yaitu dividend payable pada dividend receivable masing-masing $200.000. Baik, berikut ada work paper consolidated. Jadi dari PT Pioni itu statement of income for the year ended in 2021, salesnya itu terdapat $5.300.000, income-nya dari PT Aster pada 50.000, kemudian dikurangi oleh cost of sales yaitu 2.884.000, dan dengan depreciation expense 500.000, other expense 510.000, dengan no NCI share, kemudian total controlling of net income-nya itu menjadi 2.340.000. Dan kalau dari PT Aster itu salesnya 4.700.000, cost of sales-nya menjadi 2.600.000, depreciation expense 370.000, dan other expenses 670.000. Dan berikut adalah adjusted and elimination-nya, yaitu income from PT Aster di debit 450.000, dan kalau dari sales-nya itu consolidated-nya itu 10 juta, consolidated untuk income tidak ada. Kemudian kalau untuk cost of sales consolidated-nya itu menjadi 5.484.000, dan depreciation expense terdapat di debit 20.000, yang menjadi consolidation-nya itu 890.000. Kemudian dari other expenses consolidation-nya itu menjadi totalnya 1.180.000, dan untuk NCI share terdapat di bagian debit yaitu $106, dan consolidation-nya itu menjadi minus $106.000. Dan akhirnya total dari consolidation-nya itu menjadi 2.340.000. Dan untuk return earning for the year ended December 31, 2021, return earning Januari pertama yaitu pada PT Pioni $980.000, PT Aster $550.000, dan adjusted and elimination-nya terdapat di debit yaitu $550.000, dan consolidation-nya itu menjadi $980.000.
Dan berikut controlling income, net income-nya itu pada PT Pioni itu 2.150.000 dan dikurangi dengan dividen yaitu 880.000 dan total retained earning pada Desember 31 itu 2.250.000. Kemudian untuk PT Aster controlling of net income 550.000 dan dikurangi oleh 250.000 dari dividen dan totalnya menjadi 850.000. Dan berikut adjusted and elimination consolidation dari controlling of net income total menjadi 2.150.000 dan untuk dideduct or dividennya terdapat di kredit yaitu 250.000 dengan consolidation $880.000 dan total consolidation dari return earning itu 7.250.000. Dan berikut adalah balance sheet for the year ended December 31st, 2021 dengan asetnya itu berupa cash untuk PT Pioni yaitu 650.000, account receivable-nya 362.000, dividen receivable 50.000, inventory 210.000, other current assets 230.000, land 500.000 dan building net itu 477.000, equipment net itu 1 juta. Dan kemudian berikut untuk PT Aster, cash-nya itu 540.000, account receivable 360, inventories-nya itu 300.000, other current assets-nya itu 80.000, land-nya itu 500.000, building net-nya itu 430.000 dan equipment-nya itu net. Dan berikut konsolidasian dari cash yaitu 1.190.000 dan dari account receivable terdapat di kredit 100.000 dengan total consolidation 622.000 dan untuk dividend receivable terdapat di kredit 50.000 dengan no consolidation dan untuk inventories-nya consolidation itu 510.000, untuk other current assets consolidation 310.000, for land itu 1 juta consolidation-nya dan untuk building itu consolidation-nya terdapat dari debitnya juga 25.000 dan juga dari kredit 5.000 dengan total consolidation dari menjadi 927.000 dolar. Dan untuk equipment or net terdapat di debit 15.000 dan di kredit 15.000 dengan total consolidation 1.740.000. Oke, berikut investment dari PT Aster pada PT Pioni yaitu 1.324.000. Kemudian dari kreditnya ada 124.000 dan consolidation itu strap. Kemudian dari goodwill itu ada 10.000 di bagian debit dan akhirnya consolidation itu 10.000 dan akhirnya total asetnya itu dari PT Pioni itu ada 4.803.000 dan juga kalau dari PT Aster itu 2.950.000 dan total of consolidation-nya itu 6.309.000. Dan kalau dari liabilities and equity dari PT Pioni itu account payable terdapat $200, kemudian dividend payable $254, other liabilities $100 dan capital stock of $12 par itu 1.324.000 dan return earningnya menjadi 2.925.000 dan NCI-nya tidak ada. Kemudian kalau untuk PT Aster itu account payable 300.000, dividend payable 250.000, other liabilities 200.000, capital stock of 1.500.000 dan untuk return earningnya 300.000. Dan berikut dari debit untuk account payable itu terdapat 100.000 dengan total konsolidasian $400.000. Untuk dividend payable terdapat di debit 200.000 dan dengan total consolidation 304.000. Untuk other liabilities total consolidation-nya 300.000 dan untuk capital stock $12 par itu terdapat di debit 1.500.000 dolar dan akhirnya total consolidation-nya itu menjadi 1.324.000. Kemudian untuk return earning-nya total consolidation-nya menjadi 3.625.000 dan untuk NCI-nya itu dari kredit itu terdapat 56.000 dan juga 300.000 dan akhirnya total consolidation-nya itu menjadi 356.000 dan total liabilities and equity dari PT Pioni itu $4.803 dan juga dari PT Aster itu 2.950.000 dan total consolidation menjadi 6.309.000. Baik, dengan ini presentasi dari kelompok 4 saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dari perkataan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.